11 kita boleh merasakan bagaimana cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Baik kita mau bangkit berdiri semuanya, kita mau angkat pujian dalam penyembahan. Kuberi kemuliaan Bapa Tuhan. Kemuliaan
Terima kasih Tuhan, selalu puji syukur hormat kami naikkan kepadamu Tuhan, bilang banyak terima kasih Tuhan. Buat hari ini Tuhan, kami ada kebebasan untuk memuji, memuliakan, membesarkan akan nama Tuhan. Buat hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam urapan khusus, Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir kepada hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Buat jemaat-jemaat Tuhan dalam perjalanan Tuhan tolong biar mereka tiba di gereja dengan tidak satu kurang apapun Tuhan. Kami sama-sama juga memuji, memuliakan, membesarkan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kalau saya bilang haleluya, gimana puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, gimana bilang haleluya. Kalau saya bilang haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita puji bagi Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan, kita mengangkat pujian. Kerja buat Tuhan, selalu menikah, ikut Tuhan, selalu menikah. Haleluya. Tuhan, kita angkat pujian hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dan selamat pagi saudara-saudara. Kami mau bersaksi ya, sebab Tuhan sudah begitu baik. 44 tahun Tuhan pelihara rumah tangga kami. Ya, tepatnya tanggal 12 November yang lalu. Ya, 44 tahun tidak sedikit saudara-saudara ya. Dan tidak kurang-kurang masalah, ujian, cobaan, sukacita, dukacita. Tapi kalau kami masih ada sampai sekarang ini, apalagi gemuk-gemuk saudara-saudara, ini adalah anugerah Tuhan. Ya, kami mau nyanyikan sebuah nyanyian. Haleluya. Ya, saya pun mau berterima kasih tentunya ya. Terima kasih buat ingatan atau perhatian Bapak Ibu sekalian sebagai jemaat yang sudah memberikan kasihnya kepada kami, yang sudah dengan berbagai cara ya, ada yang berdoa, ada yang macam-macam ya. Tapi yang kami tahu bahwa saudara mengasihi kami ya, tentu selain Tuhan ya, tetapi saudara-saudara yang juga sudah melihat Bapak Ibu saudara memberikan juga kami semangat, kekuatan untuk melayani ya, karena tidak sedikit pencobaan yang kami lalui, tetapi oleh kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan terima kasih buat doa-doa dan kasih saudara kepada kami. Puji Tuhan, karena tidak boleh panjang-panjang ya, tapi kami mau bersaksi melalui nyanyian bahwa semua yang kami sudah lewati selama 44 tahun tidak mudah. Suami saya sudah berumur 71 tahun, saya akan menjadi 70 tahun. Itu tahun-tahun yang tentunya ada sakit penyakit ya, secara jasmani, tapi tidak sedikit juga ujian cobaan di dalam pelayanan, di dalam menghadapi banyak hal. Tetapi kalau kami masih bisa berdiri tegak ya, kalau saat ini pun kami saudara melihat bahwa kami tidak loyo ya, kami tidak jadi hilang semangat, itu karena doa saudara, dan juga kami pun perlu bergumul di dalam doa. Nah, lagu yang ingin kami nyanyikan, tadinya kami pikir-pikir lagu, istilahnya lagu kebangsaan kami, Di Sisi Tuhan, bukan ya. Tapi setelah saya tadi melihat lagu yang pernah juga kami nyanyikan, yaitu Duduk di Kakinya Yesus. Duduk di kakinya Yesus itu saat kita duduk seperti Maria ya, tidak berkata apa-apa, kita hanya duduk dan mendengar suara Tuhan, dan kita mendapat kekuatan baru di dalamnya karena Tuhan Yesus yang berbicara kepada kita saat kita berdoa. Ada waktunya suami saya sendiri berdoa, juga saya ya, ada di buku pujian Tuhan nomor 222. Kalau ada satu lagi, ini lain, tidak sama dengan yang saya kasih kamu. Duduk di kaki Yesus. Dan saya harap, kami harap Bapak Ibu Saudara pun mengalami apapun juga, duduklah di kaki Yesus. Di situ kita mendapatkan damai, dapat pertolongan. Ya, suara saya agak mudah-mudahan bisa mencapai. Duduk di kakinya Yesus.
Nyanyian ini yang sudah menguatkan kami, saya harap juga Bapak Ibu Saudara juga mengambil waktu-waktu untuk berdoa di kaki Tuhan, sehingga kita akan menjadi kuat sampai kedatangan Yesus kedua kali. Amin. Puji Tuhan, inilah kesaksian dan nyata. Saya ingin tambahkan satu kesaksian, saudara-saudara, kesaksian yang unik dan antik, saudara-saudara ya. Saya ambil waktu sedikit, masih ada 5 menit. Begini saudara-saudara, Tuhan itu sangat baik dan cara Tuhan bekerja itu melampaui akal kepikiran manusia. Saya melihat di jalan ini banyak sekali orang sekarang naik sepeda, saudara-saudara ya. Sepeda itu, waduh, macam-macam ya. Ada merah, kuning, hijau dan lain-lain sebagainya. Ada yang lipat, ada yang ya. Saya tiba-tiba punya keinginan mau cari sepeda ya, mau beli sepeda gitu untuk olahraga gitu ya. Waktu itu belum kesampaian, ada Lionel ulang tahun, saya belikan dia sebuah sepeda. Dari pasar rumput situ ada sepeda-sepeda bekas ya, bagus tapi ya. Sudah selesai, tiba-tiba muncul keinginan saya untuk saya juga mau beli sepeda. Tiba-tiba saya teringat kepada Bapak Paul Rayu. Bapak Paul Rayu itu dulu jemaat di sini. Dia punya sepeda antik, saudara-saudara, itu buatan tahun 59. Mungkin pada belum lahir kali ya. Tahun 59 sepedanya. Mereknya Phoenix, antik, saudara-saudara. Ya, sepeda tua, saudara-saudara, sama dengan orang yang tua itu. Dan saya juga pikir saya sudah tua ya. Tiba-tiba saya telepon kepada Ibu Lani, pakai telepon rumah. Singkat cerita ngomong, Pak Paul rumahnya masih tidur, jadi nanti aja katanya. Saya tanya sama Ibu Lani, Ibu Lani kalau saya beli sepedanya kira-kira berapa harganya? Dia bilang, Pak Pendeta, kalau di YouTube ini ditawar 3 juta. Tapi kalau untuk Pak Pendeta sekian aja deh, gitu ya. Dia sebut satu nilai. Tapi saya belum punya uang, saudara-saudara. Tapi Ibu Lani bilang, tunggu aja deh. Kalau Pak Paul bangun, saya tutup.
Tiba-tiba dia mau telepon balik ke saya, dia tidak punya nomor telepon kita. Cari-cari, ya tahu. Tiba-tiba dia telepon ke Ida. Ida itu mantan pengerja di sini. Ke Sidoarjo sudah. Dia teleponnya Pak Rudi berapa? Nah, dikasihlah sama Pak Ida, sama Ida. Ida nanya, ada apa Ibu Lani telepon Pak Rudi? Oh, Pak Rudi mau beli sepedanya kami gitu loh. Oh begitu ya, berapa harganya? Sekian lah disebutkan ya. Tapi saya belum ada uang waktu itu. Tiba-tiba dia telepon saya. Jadi tidak tahu bahwa saya mau beli sepeda, saudara-saudara. Dan mau beli sepedanya Pak Pol Rahim. Singkat cerita, nego dengan Pak Pol, dikasih harga sekian, tidak boleh ditawar, tidak boleh dicicil. Akhirnya saya pergi lihat sepedanya. Saya bilang, Pak Pol, kalau gitu saya batal ya. Karena tidak boleh dicicil, tidak boleh ditawar. Segini harganya. Waktu itu saya belum punya uang, saudara-saudara ya. Akhirnya satu waktu saya bilang, Pak Pol batal deh, nggak jadi ya. Oke ya, nggak apa-apa. Nah, di ulang tahun anniversary kami di hari tanggal 12 yang lalu, tiba-tiba Ida telepon sama saya. Om, sebab rupanya mantan pengerja itu sudah membuat satu grup. Jadi mantan pengerja di sini kurang lebih ada 40 atau 50 orang, saya kurang tahu. Mereka buat satu grup, saudara. Ya, jadi wah rame jadinya saya ini. Ada grup ini, grup ini, grup ini. Tambah pusing saya ini. Tiba-tiba, Om, nanti pagi-pagi ada yang mau datang tanggal 12 itu. Saya bilang siapa? Oh, nanti ada Om. Ya. Benar saudara-saudara, kurang lebih jam 10. Tiba-tiba saya lihat hari ini dari atas tuh ada mobil cukup mewah ya, mobil buli gitu, saudara. Tiba-tiba muncul Sugeng sama Sandi. Ya. Sugeng sama Sandi, Om apa kabar? Oke, tunggu saya ganti baju dulu. Waktu saya turun, saudara-saudara, tiba-tiba saya lihat ada sepeda di situ. Saya bilang ini sepeda kayak saya kenal, ini rumah. Saya kenal ini sepeda ini. Kok ada di sini? Wah, mereka ketawa. Mereka ketawa. Ini hadiah kami, Om, katanya. Hadiah mantan pekerja untuk Om. Sepeda ini, loh ini kok ini sepedanya Pak Pol? Itu dia Om, katanya. Udahlah mereka cerita. Akhirnya saudara-saudara, mantan pekerja yang saya tidak duga sama sekali bisa beli sepeda yang saya pikir tidak ada orang yang tahu. Rupa-rupanya karena Ida tidak bilang sudah ini yang Om mau, katanya. Mari kita kumpul duit, kita beli sepeda itu. Jadi akhirnya saudara-saudara, saya melihat itu sepedanya antik. Bisa sampai di sini juga aneh, saudara-saudara. Saya tidak duga sama sekali bisa sampai ke sini, ya. Dan itulah kehebatan kuasa Tuhan, ya. Sepedanya sepeda tua, saudara-saudara. Seperti ya orangnya yang mau pakai sepeda orang tua gitu ya. Tapi saya lihat jalannya Tuhan itu loh, ya, aneh sekali. Waktu kami batal beli sepeda itu, saya bilang sama istri saya, tapi kapan-kapan kita jalan-jalan ke pasar rumput ya, saya mau beli sepeda. Iya. Udah mau sampai ke situ nggak jadi, saudara. Ada waktu mau ke sana nggak jadi lagi, nggak jadi. Rupanya ini jalan Tuhan, saudara. Ya. Dan anehnya pengerja mantan pengerja yang baru dibentuk itu tiba-tiba terinspirasi sama Ida ini. Itu yang Om mau itu. Sudah bilang mana mungkin omongnya. Iya sudah itu. Ya mereka cerita dan puji Tuhan, saudara. Saya dapat satu sepeda antik second, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tanya sama Sandi yang mengendarai mobil itu. Saya bilang, San, itu mobil siapa San di luar? Mobil saya Om. Oh puji Tuhan ya, kamu udah punya mobil bagus ya. Mujizat itu Om. Mujizatnya kenapa?
Saya dapatnya bulan lalu, bulan Oktober, dan sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang kasih mobil itu. Wah, luar biasa saudara. Mobil wuling baru dan luar biasa. Sampai hari tanggal 12 yang lalu itu dia datang ke sini, dia bilang saya tidak tahu siapa yang kasih. Dan itu sudah berikut servis gratis dan juga insuransinya itu total ya, atau apa itu insuransinya all risk ya, itu semua sudah disiapkan. Tapi saya puji Tuhan saudara-saudara. Saya tanya Sultan, kamu punya mobil? Puji Tuhan om, saya juga dapat Innova, walaupun second tapi juga dikasih orang om. Saya pikir puji Tuhan. Saya bilang saya tidak cemburu sama kalian, tapi apa yang saya sudah tabur kalian lakukan, kalian diberkati Tuhan ya. Satu punya mobil Innova walaupun second tapi juga kemana-mana kita itu mobil. Satu punya mobil wuling. Puji Tuhan kamu bawa sepeda second sama saya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Dan saya lihat jalannya ini loh, jalannya Tuhan ini yang aneh gitu ya. Dan saya bersyukur itu, dan terima kasih juga berdoa-doa saudara, juga peluruhan tangan saudara. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saya kira cukup ya. Ini dia, saya lihat dia masih tumbuh tenang saudara. Tadi dia menari-nari ini, tapi saya lihat fotofori. Orang Yunani bilang bahasa Inggris fotofori. Oleh sebab itu kita berdiri, kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Ya, nanti Abigail yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan oleh kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena ya saudara-saudara, apa yang kita nikmati, apa yang kita alami, ya suka dan duka itu semua anugerah Tuhan. Ya, ketika kita ada di dalam duka cita, di dalam keadaan yang mungkin sulit, Tuhan sedang mempersiapkan untuk naik kelas. Tapi ketika kita diberkati, marilah kita mengucap syukur. Itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Ya, kita nyanyikan nyanyian ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah.
meninggalkan zona nyaman kami di rumah ya Tuhan. Dan kami melangkah datang untuk menerima kebenaran firman Allah. Kami datang untuk memuji, menyembah kepada-Mu. Kami percaya tidak sia-sia apa yang kami lakukan. Ada upah yang Engkau sediakan, ada berkat yang Engkau sediakan. Oleh sebab itu Tuhan, kuasailah hati pikiran kami, pendengaran kami, penglihatan kami. Biarlah semua terarah kepada Kristus. Melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Taruhlah Tuhan firman-Mu di atas bibir hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami. Dan jadikan tanah-tanah hati kami tanah hati yang baik untuk menerima kebenaran firman Allah. Dan biarlah firman Allah itu tertanam di dalam kami, berakar yang dalam, dan menjadi berkat Tuhan bagi orang lain, bagi kami sendiri, terlebih untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sudah memuji-muji membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami dilengkapi lagi dengan kebenaran firman Allah. Urapi kami semua, sebagaimana Engkau juga sudah urapi hamba-Mu. Kami terima kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati dengan firman Allah berkata, amin. Haleluya. Kita duduk diam saudara-saudara, menerima firman Tuhan disampaikan oleh Abigail. Tuhan memberkati. Sesungguhnya sebenarnya ini mendadak tadi malam ayah saya sudah capean karena masih batuk, pilek, sehingga jam 9 malam dia berkata bahwa kamu saja yang khotbah. Dan saya sungguh bersyukur karena saya tidak bisa menolak, karena saya melihat sendiri ayah saya juga batuk dan lelah. Sepanjang hari kita pergi dan kita ke rumah sakit juga, dan saya tahu persis bahwa dia memang sangat lelah gitu ya saudara. Dan sesungguhnya saya gemetar juga di sini karena begitu sedikit waktu yang diberikan pada saya untuk mempersiapkan, namun saya percaya bahwa pelayanan itu sudah bisa kita tolak bila memang Tuhan sudah memberikan dan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin saudara. Dan yang terlintas di kepala saya karena tadi malam tiba-tiba HP saya tidak bisa nyala sampai pagi, saya tidak tahu kenapa, sehingga saya membaca beberapa buku dan akhirnya Tuhan memberikan ayat ini saudara, 1 Korintus 10 ayat 13. Boleh dibacakan oleh boleh dibaca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, puji Tuhan, saya percaya bahwa ayat ini sudah sering kita baca, tapi ada yang terjemahan lain yang saya baca dan terjemahan BIS. Itu
cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya, Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih dari kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat, supaya saudara dapat bertahan. Amin, saudara. Dan saya membawakan atau memberi tema dalam khotbah saya ini adalah masalahmu adalah keuntunganmu atau kemenanganmu. Karena kita percaya bahwa seluruh dunia saat ini sedang mengalami kesusahan yang sama, saudara. Ada ayat yang berkata bahwa ada ayat yang berkata bahwa semua orang sedang mengalami sakit bersalin, dan kita mengalami cobaan yang sama pada saat ini, mungkin tapi berbeda-beda pada setiap kita. Dan khotbah saya yang lalu adalah kenapa orang-orang percaya masih belum mengalami kemenangan. Salah satunya adalah saya mengambil contoh Petrus ketika Tuhan suruh berjalan di atas air. Ketika dia mulai kurang percaya dan melihat keadaan sekitar, dia menjadi tenggelam, saudara. Dan saya percaya, saya merasa Tuhan menyuruh untuk menyatakan kembali bahwa janganlah engkau menjadi kurang percaya terhadap masalah-masalah yang sedang engkau alami saat ini. Dan saya percaya bahwa kemenangan yang kita bisa raih itu adalah, atau kenapa kita belum mengalami kemenangan itu karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan marilah kita terus memandang kepada Tuhan. Dan saat ini kita percaya bahwa ada orang-orang yang sudah sedang Tuhan uji, tetapi sebenarnya itu untuk memurnikan iman kita pada saat ini. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang tadi dibacakan di ayat-ayat sebelumnya, itu dikatakan dalam judulnya adalah Israel sebagai suatu peringatan, ya saudara. Jadi di sini bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, bahkan melihat laut terbelah yang dilakukan oleh Musa, hamba Allah. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, Mesir tidak keluar dari dalam kehidupan mereka. Bayangkan saudara, mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi mereka ingin minta dikembalikan ke Mesir. Jadi mereka bersungut-sungut, saudara. Mereka sudah maju, tapi mereka pengennya mundur lagi, saudara. Kalau boleh kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 10 di ayat-ayat sebelumnya. Mungkin karena suara ayat saya lantang, saya minta kembali ya. 1 Korintus 10 ayat 1 dan sampai 11, kita boleh belajar dari bangsa Israel ketika mengalami pencobaan. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Judulnya Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis,
Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang dari mereka, sehingga mereka mati di padut ular. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dan dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara. Di sini dikatakan bahwa biarlah ini menjadi peringatan kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bukan kayak zaman akhir, saudara. Jadi kemenangan kita adalah sebenarnya tergantung daripada respons kita. Dan di sini Tuhan mengajarkan bagaimana respons bangsa Israel telah dikeluarkan dari Mesir, tapi mereka malah ingin kembali ke Mesir, saudara, karena mereka menginginkan apa yang mereka mau itu selalu dikabulkan. Itu dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, Tuhan harus memberikan ujian dalam kehidupan kita supaya kita bisa dimurnikan imannya. Di sini mungkin dikatakan penyembah berhala karena apa bedanya kita dengan orang-orang yang ke Gunung Kawi meminta penglaris untuk dagangannya lalu dikabulkan dan mereka bersukacita, ya saudara. Sehingga itu tidak ada ketulusan dan kemurnian iman di dalam hal-hal tersebut, dan itu dinyatakan oleh Tuhan sama seperti penyembahan berhala. Oleh karena itu juga kita mempelajari Ayub dalam ujiannya. Mungkin kalau Ayub tidak memberontak, mungkin nggak sampai ke pasal 42 ya, sama seperti bangsa Israel tidak sampai 40 tahun. Tetapi terkadang kita ketika datang ujian, datang cobaan, kita berontak, kita mungkin merasa bahwa kita tidak patut menerima hal ini. Dikatakan bahwa begitu salah hidup Ayub, tetapi begitu salahnya Ayub pun mengalami cobaan. Dan seringkali saya mendengar khotbah Om Jody bahwa Ayub ini kita bacanya mungkin sekitar 2-3 jam sampai pasal 42, tetapi sesungguhnya ini terjadi bertahun-tahun, ya saudara. Oleh karena itu, ketika masalah-masalah dalam hidup kita terjadi, sesungguhnya seperti Ayub berkata, ketika Tuhan memuji aku akan timbul seperti emas. Amin, saudara. Emas yang mahal itu ketika baru diambil dari dalam tanah itu kan kotor, tidak bernilai, tidak mahal harganya. Tetapi ketika emas itu dipanaskan, dibersihkan, dekat dengan api, emas itu menjadi berapa, saudara, sekarang? Menjadi sangat-sangat mahal, saudara. Oleh karena itu Tuhan tidak ingin kita jauh-jauh dari api, saudara. Karena api itu, api pencobaan itu adalah api yang akan memurnikan iman kita, membereskan kehidupan kita, atau membersihkan hati nurani kita. Oleh karena itu, saya sering berkata pada teman-teman bahwa ketika ada orang yang jatuh atau mungkin melakukan kesalahan, mungkin sedang dimurnikan oleh Tuhan. Mungkin menurut kita dia salah atau patut kita gunjingkan atau gosipkan. Mungkin dia mengalami sakit, mengalami kejatuhan, tapi sebenarnya di mata Tuhan dia sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dan kita tidak patut untuk menghakimi orang lain, saudara. Karena terkadang
ketika Tuhan ingin menaikkan kualitas iman kita, Tuhan harus menguji orang-orang tersebut. Amin, saudara. Oleh karena itu perlu emas itu dipanaskan. Kita perlu dekat dengan api, saudara. Jadi janganlah kita menjadi kurang percaya bahwa Tuhan ini ingin menyengsarakan hidup kita sebenarnya, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang memurnikan iman kita. Amin. Dan pemurnian saya dengan pemurnian saudara tentu berbeda. Pemurnian saya dengan orang tua saya tentu sangat berbeda. Masing-masing kita mempunyai pemurnian iman yang berbeda-beda, saudara. Dan seperti kita tahu bahwa dalam hidup kita pun Tuhan memanggil kita untuk panggilannya yang Dia telah tetapkan sebelum dunia dijadikan. Amin. Oleh karena itu pada doa puasa kemarin, lagu terakhir yang dinyanyikan oleh Bapak Daniel dikatakan bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh kesempatan untuk melayani Tuhan. Sesungguhnya jangan kita menyia-nyiakan hidup ini, saudara. Karena walaupun dengan adanya berbagai cobaan, tapi sesungguhnya hidup ini hanyalah untuk melayani Tuhan. Dan dikatakan bahwa di sini saya boleh membaca dari 1 Korintus 9 ayat 18. Ini bukan hanya untuk saudara tapi juga berbicara pada saya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 18 dikatakan bahwa kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, saudara, kadang-kadang di saat-saat seperti ini saya melihat banyak orang yang berkata bahwa kalau saya nolongin dia, apa untungnya buat gue? Apa untungnya buat saya? Terkadang saat-saat ini banyak orang mengatakan, aku ingin melayani Tuhan, biar gunung-gunung akan kudaki. Dan kerja buat Tuhan itu sungguh manis. Terkadang kita ingin mengatakan bahwa saya ingin masuk surga, everybody wants to go to heaven, katanya. Tapi not everybody wants to die. Jadi seringkali orang semua ingin berbondong-bondong ke surga, tapi dan semua orang mau mati, ya saudara. Mati di sini dalam pemikiran saya mungkin mati secara fisik. Banyak orang ingin ke surga tapi takut mati. Banyak orang ingin melayani Tuhan tapi takut mati secara daging. Mati di sini bisa berarti mati fisik, tapi juga bisa berarti saya boleh katakan bahwa mati di sini juga berbicara tentang pengorbanan, saudara. Air mata, penderitaan, bekerja keras, dicaci maki, dihina, dalam tekanan yang berat, disalah mengerti orang lain, lelah. Dan mungkin seperti Paulus berkata, tidak ada gaji yang tetap, tidak ada upah yang tetap buat dia ketika dia melayani Tuhan. Dan dikatakan bahwa tapi dia sungguh-sungguh, saya lihat di sini Paulus ini benar-benar suatu contoh teladan yang luar biasa. Ketika dia dibutakan oleh Tuhan selama 3 hari dan dia menerima panggilan Tuhan, dia merasa bahwa upahku ini ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi dia betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya. Dan dulu Pak Jody sering berkata juga bahwa ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan itu cost nothing, ya, gratis dari Tuhan. Tetapi ketika kita harus melayani dia, itu betul-betul cost everything. Semua dari diri kita berikan kepada Tuhan, dan itulah yang dikatakan kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Dan dikatakan bahwa
ketika Paulus juga di sini menyatakan bahwa dirinya itu menerima upah sebagai pelayan Tuhan, itu adalah suatu hal yang luar biasa buat dia, karena dia merasa dirinya tidak layak untuk melayani Tuhan. Dia betul-betul merasa dirinya seorang yang sangat berdosa, sangat tidak pantas untuk melayani Tuhan. Sehingga Paulus boleh berkata bahwa seperti juga Bapak Ibu Gembala, bahwa oleh karena kemurahan Tuhan saja ini sudah menjadi upah dia, bahwa dia hidupnya tidak dibuang oleh Tuhan, tidak disia-siakan oleh Tuhan, tetapi boleh Tuhan ambil untuk melayani dia, sehingga kesempatannya untuk melayani Tuhan itu saja dia sudah sangat-sangat bersyukur. Dan di ayat yang lain pun, tapi Tuhan tidak meninggalkan Paulus. Paulus berkata bahwa aku pernah merasakan kekurangan, aku pernah merasakan kelimpahan. Artinya Tuhan tidak meninggalkan Paulus begitu saja. Tuhan memberikan upah kepadanya, tetapi upah itu menurut ukuran Tuhan, menurut ukurannya dan waktunya Tuhan. Amin, saudara. Jadi ketika mungkin menurut kita, kayaknya gue kerjain ini harusnya upah gue sekian gitu, kayaknya aku sudah melakukan ini, melakukan itu, upah saya harusnya sekian. Nah, seringkali dalam hari-hari ini saya melihat kalau nggak ada uang orang nggak mau gerak ya saudara. Dan sangat berbeda ini dengan Paulus saudara, sehingga dikatakan bahwa Tuhan perlu menguji setiap kita yang ada di tempat ini, dan ujian itu berbeda-beda dari setiap kita. Amin saudara. Dan sebagai ayat-ayat yang terakhir, kita boleh melihat bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 24, boleh dibacakan Ibu Gembala mungkin. 1 Korintus 10 ayat 24. Saya bacakan saja. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Amin saudara. Masih sah ayatnya? Masih, apakah ini masih relevan dengan keadaan kita di akhir zaman ini? Everybody wants to go to heaven, but not everybody wants to die. Amin. Keselamatan itu gratis, tapi ketika kita mau mengikut Tuhan, it costs everything, seluruhnya dalam hidup kita. Kalau kita membaca perjalanan bangsa Israel bersungut-sungut, mengeluh, bahkan dikatakan mereka mau apa yang mereka inginkan itu terjadi, dan itu kata Tuhan adalah penyembahan berhala. Oleh itu kita percaya bahwa apa yang menjadi jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Kalau saudara boleh dengar pekerja-pekerja, mantan pekerja di sini boleh diberkati oleh Tuhan, itu juga bukan perjalanan yang pendek ya saudara, itu perjalanan yang bertahun-tahun. Itu juga Ayub. Tuhan itu ketika memulihkan keadaan Sion minggu lalu dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan harta kekayaan dari seberang masuk ke dalam gereja. Oleh karena itu Tuhan harus menguji iman setiap kita, memurnikan iman setiap kita, dan semuanya itu hanya untuk membawa kemuliaan dari nama Tuhan. Amin. Berkat pemulihan itu ketika Ayub dipulihkan, habis semua. Sebelumnya dia habis, benar-benar luka di badan, benar-benar tidak tampan ya saudara. Ketika kita melayani mungkin kita kecantikannya jadi hilang, kegantengan kita jadi hilang karena kita harus lelah, mungkin kurang tidur ya, nggak ada uang. Tetapi ketika
dikatakan bahwa berkat pemulihan itu datang, ayo dikatakan Tuhan mengganti berkali-kali lipat. Mungkin kita tidak menerima upah di dunia, tapi ketika kita sampai di surga, itu semuanya terbuat dari emas. Saya tidak usah jelaskan lagi karena saya belum pernah juga ke surga, ya saudara. Jadi kita percaya bahwa janganlah kita takut dengan api pencobaan itu, saudara. Jangan kita mengeluh dengan ketika Tuhan mau membawa kita keluar dari Mesir. Biarlah kita tidak bersungut-sungut. Oleh karena itu, saya juga tadi bercerita bahwa pengerja-pengerja yang telah begitu berhasil saat ini, saya melihat dengan mata kepala sendiri ya bagaimana. Kadang saya juga jadi tempat curhatnya mereka, gitu. Bagaimana mereka kesulitan, karena dulu saya belum menikah ya, jadi sering ngobrol kita di sini gitu. Sehingga waktu mereka bikin surprise pada Bapak Ibu Gembala, mereka telepon saya. Jadi saya pikir ya sudah bikin Zoom aja, Zoom untuk bikin surprise ini gitu. Dan sungguh saya tahu betul pengorbanan mereka selama di tempat ini. Begitu juga ketika mereka berpraktek, sering teleponan kita. Jadi saya melihat juga gitu, melihat teladan dalam kehidupan mereka bahwa ternyata Tuhan itu memang tidak ingkar janji. Betul-betul Tuhan itu menepati janjinya tepat pada waktunya sesuai dengan rencananya. Dan untuk ayat yang terakhir, mari kita buka di Kolose 1 ayat 16. Jadi saudara, ketika kita Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat yang ke-16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di sini dikatakan bagi Dialah yang melakukan segala-galanya, oleh Dia, untuk Dia, dan kembali kepada Dia. Jadi jangan mengharap kepada manusia, saudara, karena upah dari manusia itu terbatas ya saudara. Tapi kalau upah dari Tuhan itu sungguh tak terbatas dan tepat pada waktunya, karena Dialah yang mempunyai segala-galanya. Amin. Ada banyak murid sekolah kitab juga di sini, dan saya percaya bahwa ini firman bukan dari saya, tetapi juga untuk saya, untuk kita semua dari Tuhan, bahwa ketika kita mempersiapkan diri untuk berjalan ke surga, biarlah kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Puji Tuhan, saudara. Saya serahkan kembali kepada. Haleluya. Tuhan. Saya senang ini khotbah saudara, apalagi ayat yang dikatakan jangan peduli pada upah. Sebab saya harus kasih upah sama ini pada dia khotbah. Jadi kalau saya tidak kasih upah, jangan marah. Haleluya. Ada satu hal saudara-saudara di dalam 1 Korintus 10 ini yang simple sekali, tetapi dampaknya itu dikatakan di ayat yang ke-10 ya. Simple sekali dan itu dekat sekali dengan kita. Ya, dan itu siapapun bisa lakukan hal itu. Pendeta besar sekalipun ya. Ayat 10 berkata begini, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya. Ayat 11 berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Ya, jadi ini contoh buat kita saudara-saudara.
yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, kita sedang berada di zaman akhir, di ujung daripada zaman akhir. Itu sebabnya ada banyak hal-hal yang terjadi, termasuk COVID yang berkepanjangan ini, yang tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Tapi mari jangan sampai kita bersungut-sungut. Ya, sungut itu artinya ngomel gitu loh. Ya, dan kemudian yang lebih berbahaya kalau sudah ngomel, akhirnya mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, sehingga ada yang berkata, kenapa Tuhan seperti ini? Mana kuasamu? Kok cuma COVID yang kecil begitu, kok nggak bisa dipatahkan sih? Ya, laut kosong yang begitu hebat bisa Tuhan buat jadi jalan, saudara-saudara. Itu kan mujizat yang besar. Ya, mana terpikir oleh bangsa Israel? Ya, bayangkan laut kosong yang begitu besar Tuhan bisa buat terbelah, dan mereka berjalan seperti jalan raya, dan kemudian Firaun dengan tentaranya dibinasakan. Begitu hebat Allah. Tapi kok COVID yang kecil begini, ya nggak kelihatan lagi. Kok Tuhan nggak bisa patahkan sih? Kok berlarut-larut? Jangan sampai kita ngomel, saudara-saudara. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Tapi kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan, supaya jangan kita dibinasakan seperti bangsa Israel ini. Puji Tuhan, biarlah kita tetap memuji-muji Dia. Ya, kita berdiri bersama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Ya, jangan kita biarkan mulut kita bersungut. Kurang uang lah, kurang inilah, cabai naiklah, ini naiklah, segala macam naiklah. Ya, penghasilan berkurang. Mari kita tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama, nyanyikan dengan sukacita kepada Tuhan. Haleluya.
mungkin tidak diucapkan tapi ada di hati. Dan Tuhan melihat hati, bukan melihat luar kita. Ya, kita tidak bisa bermain sandiwara dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Haleluya. Sehingga kami dapat kembali lagi mengucap syukur kepadamu. Dan kiranya kalau Engkau menegur kami dengan berbagai-bagai caramu, mungkin menyakitkan, mungkin bagaikan sebuah api pencobaan yang besar, tapi itu supaya Engkau mau memurnikan iman kami, sehingga kami menjadi dewasa di dalam Engkau, sehingga kami dapat berkenan selalu di hadirat-Mu, dan Engkau menerima segala pelayanan kami Tuhan, karena Engkau mengajar kami untuk mengucap syukur di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi. Dan hari-hari inilah ujian-ujian iman daripadamu itu sedang berlaku, bukan hanya kepada sidang jemaat, tapi kepada hamba-hambamu, juga kepada seisi dunia, supaya dunia ini, supaya orang-orang yang belum mengenal Engkau akan mencari kebenaran di dalam Yesus. Tetapi kami yang sudah menerima kebenaran itu, tolong Tuhan, jangan sampai kami yang sudah terdahulu akan menjadi terkebelakang. Jangan sampai kami yang sudah mengajar, kami akan binasa hanya karena satu dosa, yaitu dosa bersungut-sungut. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah sidang jemaat-Mu di tempat ini juga. Kiranya tidak ada satu yang bersungut di hadapan-Mu. Bahkan kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, tekanan yang berat yang mungkin kami alami, tapi ajar kami, sebagaimana nyanyian ini berkata, jiwaku memuji Engkau, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, terima kasih buat segala ujian, segala cobaan yang harus kami lalui, karena selalu ada kemenangan kalau kita bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau sudah menguatkan iman-iman kami masing-masing, sehingga kalau kami pulang sebentar, kami pulang dengan firman Tuhan yang berkata bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kami, karena Engkau akan menyediakan jalan keluar, yaitu dengan kami mengucap syukur kepadamu, maka jalan keluar itu akan terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.
Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami mau simpan firman-Mu dalam hati kami yang terdalam, dalam pikiran kami, supaya pikiran kami terjaga oleh Roh Kudus, tidak dicemarkan oleh mata jasmani ini yang seringkali mempunyai penilaian yang salah Tuhan, sehingga kami bersungut-sungut. Tapi ajar kami melihat bahwa pemeliharaan-Mu itu hebat, heran Engkau Yesus. Terpujilah Engkau. Kami mau memenuhi mulut kami dengan pujian kepada-Mu. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Kiranya firman ini pun menjadi berkat bagi hamba-Mu dan bagi kami semua. Terima kasih, jadikan kami pelaku-pelaku firman, sehingga hati-Mu disenangkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah naikkan doa ini. Kami sudah mengaku kepada-Mu Tuhan, kami tidak mau bersungut. Ampunilah segala sungutan kami yang lalu. Biarlah kami akan berjalan sekarang dengan belajar untuk tidak bersungut-sungut. Haleluya. Dan semua yang diberkati berkata amin. Haleluya. Saya kembalikan ke Bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Kok cuma bersungut bisa dibinasakan ya? Kenapa? Sebab normalnya bangsa Israel dia bersungut kepada Musa. Ya, kami di pastori kalau sebelum makan ya kami baca, sempat saya bilang coba cari ayat yang siapa yang ini ayatnya Mazmur 105. Siapa yang siapa yang mengusik orang yang kuurapi dan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, itu akan menanggung akibatnya. Kenapa bangsa Israel itu cuma simpel aja kok bersungut, tapi mereka ngomel kepada Musa, saudara-saudara. Ya, padahal Musa itu adalah orang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, tapi mereka bersungut. Itu sebabnya mati di perjalanan. Mari saudara-saudara, kita jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Ya, jangan kita mengusik orang-orang yang Tuhan pakai di atas kita. Ya, sebab mereka dipakai Tuhan. Itu sebabnya mati di padang gurun, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedikit mau menyampaikan rencana kami. Kami akan ke Sidoarjo ya pada hari Jumat tanggal 20. Ya, bukan untuk jalan-jalan saudara-saudara, tapi ada satu satu hal yang kami akan bicarakan dengan anak kami, Aldi. Ya, seperti saudara tahu bahwa Aldi melayani di Sidoarjo. Ya, dan ada satu hal yang penting kami perlu bicarakan. Kami sudah berbicara per telepon, tapi saya rasa kurang puas. Maka kami rencanakan untuk pergi ke Sidoarjo pada hari Jumat yang akan datang. Dan ada satu hari Minggu kami tidak ada di tempat, ya. Kami mohon bantuan doa buat saudara mandi kami, sebab yang pergi saya dan istri serta Abigail dengan anaknya Lionel. Ya, jadi kami berempat akan berangkat ke Sidoarjo hari Jumat, pulangnya hari Selasa, saudara. Jadi ada satu hari Minggu nanti ada seorang hamba Tuhan yang mantap akan melayani, ya, di sini. Kami mohon bantuan doa, sebab saya rasa hal ini sesuatu yang penting. Saya harus berbicara 4 mata atau 8 mata, ya, Aldi dengan istri, saya dengan istri, karena kami akan membicarakan sesuatu yang sangat-sangat penting, ya. Nah, oleh sebab itu bantu kami dalam doa supaya perginya selamat, selama berada di sana juga jadi berkat, ya. Dan kami boleh pulang hari Selasa dengan segala selamat daripada Tuhan. Ya, saya harap Tuhan saudara-saudara bantu kami di dalam doa. Itu saja, kita berdiri bersama-sama, kita akhiri. Jadi mari saudara-saudara, kalau sudah mau bersungut, tekap mulut ini, ya. Ini
pegang mulut ini ya, supaya tidak bersungut. Sebab bersungut itu saya baca di dalam satu kisah itu sangat mengeluarkan energi kita. Ya, jadi itu double energinya. Kita ngomong, tapi juga hati juga pasti juga pikiran juga ya, jadi double energi saudara-saudara. Jadi itu sebabnya sangat merugikan ketika kita bersungut. Tidak ada orang yang bersungut, aku bersungut ya, enggak ada ya. Aku ingin bersungut deh, enggak ada. Tapi bersungut, kenapa sih begini, kenapa begini, kenapa ini ya. Jadi itu mengeluarkan energi dari hati dan mengeluarkan energi dari pikiran. Sebab itu berbahaya saudara-saudara. Ya, kalau tidak mati stroke saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita latih diri kita, jangan bersungut-sungut, tapi justru mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita akhiri dengan doa. Ada dua saudara yang berasal dari Papua. Selamat datang ya, Tuhan. Luar biasa dari jauh ya. Ya, saya rindu satu waktu ke Papua ya. Tuhan buka jalan. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Kami sudah belajar daripada firman Allah. Biarlah kami selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan mengingat hal-hal yang negatif Tuhan. Sebagaimana Tuhan Engkau sudah tolong bangsa Israel melewati laut kosong dengan melalui mujizat keajaiban yang luar biasa. Tetapi mereka lupa ya Tuhan, yang mereka lihat adalah hal-hal yang negatif, sehingga mereka bersungut-sungut. Dan akhirnya sebagian besar dari bangsa Israel itu mati di padang gurun. Tuhan tolong kepada kami. Biarlah kami membaca Mazmur 103. Kami harus mengingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Bukan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tetapi kalau kami ingin menimbang hal-hal yang lebih baik yang Tuhan kerjakan di dalam kami, lebih banyak Tuhan, daripada Engkau izinkan hal-hal yang tidak melebihi kekuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jaga mulut kami, jaga hati pikiran kami, supaya kami tidak bersungut-sungut dengan situasi keadaan yang saat ini masih tidak menentu ya Tuhan, yang masih menakutkan, mengkhawatirkan, yang masih banyak keterbatasan Tuhan. Seakan-akan kami dibatasi dengan banyak hal. Seakan-akan kami tidak bisa merdeka, tidak bisa hidup bebas seperti waktu-waktu yang lalu. Tuhan, jaga mulut kami, jaga hati kami, jaga pikiran, perasaan kami. Biarlah Tuhan Engkau tahu Tuhan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami harus tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan.
mengucap syukur dalam segala hal, sebab ini adalah kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Jemaat adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Kami akan ke Sidoarjo, Tuhan Engkau lindungi kami, Engkau jaga kami, dan Engkau memberkati jemaat yang kami tinggalkan untuk beberapa waktu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat kami tidak berada di sini. Dan Tuhan berikan kesetiaan kepada seluruh jemaat untuk tidak melihat ya Tuhan bahwa kami tidak ada kemudian mereka tinggalkan ibadah. Tapi biarlah mereka memandang kepada Tuhan, sebab Engkau di atas segala-galanya. Engkau adalah otoritas kami ya Tuhan, yang kami harus hormati. Oleh sebab itu hamba-Mu serahkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan. Berikan roh kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, dan kami akan kembali dengan segala selamat jumpa kembali untuk memuliakan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati rumah-rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, perjalanan, kesaksian, bahkan kemana saja mereka pergi. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Terlebih daripada COVID yang masih ada ini Tuhan, Engkau tolong lindungi umat-Mu, sebab mereka adalah biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terulur, berkati apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau balas memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dan Engkau juga memberkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dengan seluruh kabinet, para medis yang tetap berusaha. Tuhan memberkati, Tuhan pun jaga mereka semua. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Terima kasih. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat ini saudara terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin.